Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Imam mazhab yang empat memiliki keistimewaan-keistimewaan yang saling melengkapi antara satu dan yang lainnya. Imam Abu Hanifah adalah pelopor dalam ilmu fikih dan membangun dasar-dasar dalam mempelajari fikih. Imam Malik adalah seorang guru besar hadis yang pertama kali menyusun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dalam satu buku. Imam Syafi'i merupakan ulama cerdas yang meletakkan rumus ilmu usul fikih, sebuah rumusan yang membangun fikih itu sendiri. Video ini akan mengenalkan kepada Anda tokoh keempat dari imam-imam mazhab. Dialah Imam Ahmad bin Hambal. Beliau adalah seorang ahli fikih sekaligus pakar hadis di zamannya. Perjuangan bersamanya yang selalu dikenang sepanjang masa adalah perjuangan membela akidah yang benar. Sampai-sampai ada yang menyatakan Imam Ahmad menyelamatkan umat Nabi Muhammad untuk kedua kalinya. Pertama, Sayyidina Abu Bakar menyelamatkan akidah umat ketika Rasulullah SAW wafat. Dan yang kedua, Imam Ahmad lantang menyerukan akidah yang benar saat keyakinan sesat khalqul Quran mulai dilazimkan. Beliau adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. Imam Ibnul Athir mengatakan tidak ada di kalangan Arab rumah yang lebih terhormat, yang ramah terhadap tetangganya dan berakhlak yang mulia daripada keluarga Syaiban. Banyak orang besar yang terlahir dari kabilah Syaiban ini. Di antara mereka ada yang menjadi panglima perang, ulama, dan sastrawan. Beliau adalah seorang Arab Adnaniyah. Nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Imam Ahmad dilahirkan di ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Saat itu Baghdad menjadi pusat peradaban dunia, di mana para ahli dalam bidangnya masing-masing berkumpul untuk belajar ataupun mengajarkan ilmu. Dengan lingkungan keluarga yang memiliki tradisi menjadi orang besar, lalu tinggal di lingkungan pusat peradaban dunia, tentu saja menjadikan Imam Ahmad memiliki lingkungan yang sangat kondusif dan kesempatan yang besar untuk menjadi seorang yang besar pula. Imam Ahmad berhasil menghafalkan Al-Quran secara sempurna saat berumur 10 tahun. Setelah itu, ia baru memulai mempelajari hadis, yang sama halnya seperti Imam Syafi'i. Imam Ahmad pun berasal dari keluarga yang kurang mampu dan ayahnya wafat saat Imam Ahmad masih belia. Di usia remajanya, Imam Ahmad bekerja sebagai tukang pos untuk membantu perekonomian keluarga. Hal itu ia lakukan sambil membagi waktunya mempelajari ilmu dari tokoh-tokoh ulama hadis di Baghdad. Guru pertama Imam Ahmad bin Hambal muda adalah murid senior dari Imam Abu Hanifah, yakni Abu Yusuf Al-Qadhi. Ia belajar dasar-dasar ilmu fikih, kaidah-kaidah ijtihad, dan metodologi qiyas dari Abu Yusuf. Setelah memahami prinsip-prinsip mazhab Hanafi, Imam Ahmad mempelajari hadis dari seorang ahli hadis Baghdad, Haytham bin Bisir. Tidak cukup menimba ilmu dari ulama-ulama Baghdad, Imam Ahmad juga menempuh safar dalam mempelajari ilmu. Ia juga pergi mengunjungi kota-kota ilmu lainnya seperti Mekkah, Madinah, Suriah, dan Yaman. Dalam perjalanan tersebut, ia bertemu dengan Imam Syafi'i di Mekkah. Lalu ia memanfaatkan kesempatan berharga tersebut untuk menimba ilmu dari beliau selama 4 tahun. Imam Syafi'i mengajarkan pemuda Baghdad ini tidak hanya sekedar menghafal hadis dan ilmu fikih, akan tetapi memahami hal-hal yang lebih mendalam dari hadis dan fikih tersebut. Walaupun sangat menghormati dan menuntut ilmu kepada ulama-ulama mazhab Hanafi dan Imam Syafi'i, namun Imam Ahmad memiliki arah pemikiran fikih tersendiri. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang tidak fanatik dan membuka diri.
Setelah belajar dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad mampu secara mandiri merumuskan pendapat sendiri dalam fikih. Imam Ahmad menjadi seorang ahli hadis sekaligus ahli fikih yang banyak dikunjungi oleh murid-murid dari berbagai penjuru negeri Islam, terutama setelah Imam Syafi'i wafat di tahun 820 Masehi. Imam Ahmad seolah-olah menjadi satu-satunya sumber rujukan utama bagi para penuntut ilmu yang senior maupun junior. Dengan ketenarannya, Imam Ahmad tetap hidup sederhana dan menolak untuk masuk dalam kehidupan yang mewah. Beliau tetap rendah hati, menghindari hadiah-hadiah, terutama dari para tokoh politik. Beliau khawatir dengan penerima hadiah-hadiah tersebut menghalanginya untuk bebas dalam berpendapat dan berdakwah. Abu Daud mengatakan majelis Imam Ahmad adalah majelis akhirat, tidak pernah sedikit pun disebutkan perkara dunia di dalamnya. Dan aku sama sekali tidak pernah melihat Imam Ahmad bin Hambal menyebut perkara dunia. Pada tahun 813 sampai 833, dunia Islam dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun, seorang khalifah yang terpengaruh pemikiran Mu'tazilah. Filsafat Mu'tazilah memperjuangkan peran rasionalisme dalam semua aspek kehidupan, termasuk teologi. Dengan demikian, umat Islam tidak boleh hanya mengandalkan Al-Quran dan Sunnah untuk memahami Allah. Mereka diharuskan mengandalkan cara filosofis yang pertama kali dikembangkan oleh orang Yunani kuno. Di antara pokok keyakinan Mu'tazilah ini adalah bahwa meyakini bahwa Al-Quran adalah sebuah buku dibuat. Artinya, Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Al-Ma'mun percaya pada garis utama pemikiran Mu'tazilah ini, dan ia berusaha memaksakan keyakinan baru dan berbahaya tersebut kepada semua orang di kerajaannya, termasuk para ulama. Banyak ulama berpura-pura untuk menerima ide-ide Mu'tazilah demi menghindari penganiayaan. Berbeda halnya dengan Imam Ahmad, beliau dengan tegas menolak untuk berkompromi dengan keyakinan sesat tersebut. Al-Ma'mun melembagakan sebuah inkuisisi atau lembaga penyiksaan dikenal sebagai mihna. Setiap ulama yang menolak untuk menerima ide-ide Mu'tazilah dianiaya dan dihukum dengan keras. Imam Ahmad sebagai ulama paling terkenal di Baghdad dibawa ke hadapan Al-Ma'mun dan diperintah untuk meninggalkan keyakinan Islam fundamentalnya mengenai teologi. Ketika ia menolak, ia disiksa dan dipenjarakan. Penyiksaan yang dilakukan pihak pemerintah saat itu sangatlah parah. Orang-orang yang menyaksikan penyiksaan berkomentar bahwa bahkan gajah pun tidak akan bisa bertahan jika disiksa sebagaimana Imam Ahmad disiksa. Diriwayatkan karena keras siksaannya, beberapa kali mengalami pingsan. Meskipun demikian, Imam Ahmad tetap memegang teguh keyakinannya, memperjuangkan akidah yang benar. Yang demikian benar-benar menginspirasi umat Islam lainnya di seluruh wilayah Daulah Abbasiyah. Apa yang dilakukan Imam Ahmad menunjukkan bahwa umat Islam tidak akan mengorbankan akidah mereka demi menyenangkan otoritas politik yang berkuasa. Pada akhirnya, Imam Ahmad hidup lebih lama dari Al-Ma'mun. Pada Khalifah Al-Mutawakkil mengakhiri mihna pada tahun 847 Masehi. Imam Ahmad dibebaskan. Beliau pun kembali diperkenankan mengajar dan berceramah di kota Baghdad. Saat itulah kitab Musnad Ahmad bin Hambal yang terkenal itu ditulis. Imam Ahmad wafat di Baghdad pada tahun 855 Masehi. Banan bin Ahmad Al-Qasbani yang menghadiri pemakaman Imam Ahmad bercerita, jumlah laki-laki yang mengantarkan jenazah Imam Ahmad berjumlah 800.000 orang dan 60.000 orang wanita. Warisan Imam Ahmad yang tidak hanya terbatas pada masalah fikih yang ia hasilkan atau hanya sejumlah hadis yang telah ia susun, namun beliau juga memiliki peran penting dalam melestarikan kesucian keyakinan Islam dalam menghadapi penganiayaan politik yang sangat intens. Cukup sekian video kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan ibrah dari perjuangan Imam Ahmad bin Hambal, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal.
Dan semoga yang menonton video ini bisa berkumpul di surganya Allah bersama Imam Ahmad bin Hambal. Dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.